Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmawati SPD CGP Angkatan 3 Kabupaten Buol dalam modul 1.4 aksi nyata budaya positif dengan judul budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita harus memahami beberapa konsep sebagai berikut. Yang pertama, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang diperlukan adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah. Dr. Stephen R. Covey, seorang pakar dalam kepemimpinan yang berprinsip, mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Sebagai contoh, penerapan kesepakatan kelas yang dilaksanakan pada awal tahun pelajaran biasanya terkesan hanya milik guru saja, karena murid yang dilibatkan sepenuhnya hanya diminta untuk menyepakati saja. Sehingga kedepannya pola ini harus dirubah dengan cara meminta ide-ide dari murid yang nantinya menjadi kesepakatan bersama antara guru dan murid. Sehingga dengan cara tersebut murid merasa dibutuhkan dalam mengambil keputusan yang nantinya murid bisa bertanggung jawab manakala muncul masalah dari kesepakatan tersebut. Yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Yang pertama, contohkan perilaku yang Anda harapkan dari para siswa. Misalnya, kita ingin siswa punya rasa hormat pada orang yang lebih tua. Tunjukkan bagaimana cara melakukannya. Cari kesempatan pada situasi yang tak direncanakan. Siswa melihat kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, dan seringkali kita cukup melakukannya 1-2 kali, tapi berulang-ulang. Yang kedua, benci kesalahannya, cintai anaknya. Sadarkah kita bahwa anak melakukan kesalahan bukan bertujuan untuk menyerang kita secara pribadi. Mereka salah karena mereka masih anak-anak. Sudut berpikirnya berbeda dengan kita. Jadi, jangan sampai kesalahan-kesalahan itu membuat kita benci pada siswa. Benci sikapnya, cintai anaknya. Ini akan membantu kita menemukan pilihan terbaik untuk si anak. Bukan hanya fokus pada hukuman dan ancaman apa yang kita berikan. Yang ketiga, beri jeda antara kesalahan dengan
hukuman. Contoh, ada satu anak yang mengganggu siswa lain saat sedang belajar. Kemudian kita langsung memarahinya. Tentu saja membuat seisi kelas fokus pada kita dan si anak itu. Pada tahap ini tidak apa-apa, tapi saat kita kehilangan kontrol dan terus memarahinya, lihatlah seisi kelas mulai bersimpati pada siswa itu. Dan dalam waktu singkat, si pembuat onar akan mengambil keuntungan dari kesalahan kita. Ia menghilangkan respek pada diri kita dengan bantuan temannya. Beberapa cara diyakini lebih ampuh dibandingkan menghukum siswa secara langsung, seperti bicara empat mata, menulis sikap tak pantasnya pada selembar kertas, atau menandatangani kontrak di mana ia setuju tidak mengulangi perbuatan lain. Yang keempat, biarkan siswa mengalah dengan terhormat. Beberapa siswa mungkin lebih membutuhkan martabat di hadapan teman-temannya, bahkan dibandingkan dengan kita. Kita tahu seisi kelas itu majemuk, sehingga ada alasan beberapa siswa tertentu sangat membutuhkan harga dirinya diakui. Pahami, beberapa anak yang sudah mengalah meminta maaf pada kita pada titik yang sangat serius. Kalau kita memaksa membobolnya menurut ego kita, saking marahnya, tunggulah kita berhadapan dengan siswa yang keras kepala dan pembangkang. Yang kelima, tunjukkan akibat atas suatu kesalahan secara jelas dan spesifik. Terkadang peraturan akademik resmi dari sekolah tidak mencakup seluruh kenakalan siswa, dan memang guru sendirilah yang harus menemukan hukuman atas berbagai pelanggaran. Namun anehnya, banyak hukuman andalan yang sering dipakai untuk kesalahan-kesalahan khusus, meskipun kurang sesuai, tetapi diterapkan juga, seperti membersihkan kamar mandi atau WC, atau hormat tiang bendera. Bagaimanapun, kesalahan seperti mencoret bangku dan tulisan porno, hukumannya ia membersihkan meja itu, atau menghukum siswa yang sering mengganggu temannya belajar, diminta beberapa waktu di luar kelas untuk merasakan kesendiriannya. Yang keenam, sampaikan dengan jelas harapan Anda di masa datang. Kegagalan siswa memperbaiki kesalahan mungkin karena mereka tak menangkap harapan dan filosofi apa yang kita inginkan. Sewaktu memberikan instruksi, pilihlah kalimat-kalimat yang spesifik, to the point, jangan mengambang. Ini akan membantu siswa memahami seperti apa disiplin yang kita rencanakan. Yang ketujuh, lakukan komunikasi secara pribadi. Menghubungi siswa via telepon di luar jam sekolah adalah cara terbaik meraih hatinya. Saat ia menyadari ada waktu yang kita sisihkan untuknya di tengah kesibukan kita, lihatlah, tak butuh waktu lama kita akan melihatnya berubah. Carilah saat-saat ia berada di rumah dan perhatikan. Kalau ia belum siap menunjukkan kesalahannya pada orang tua, jangan dipaksa. Beri kesempatan ia mengutarakan unek-uneknya secara menyendiri. Yang kedelapan, berikan reward untuk setiap perubahannya. Siswa itu sensitif pada perlakuan yang diberikan guru. Sering loh anak itu meyakini bahwa ia tak lagi disukai gurunya lantaran kesalahan kecil yang dibikinnya. Setelah masalah itu selesai, carilah kesempatan yang baik untuk memujinya tentang kelebihan-kelebihan yang ia miliki. Saat ia berubah, tunjukkan perasaan senang kita padanya. Beberapa anak lebih menyukai perhatian secara pribadi. Silahkan luangkan waktu kita untuk memberi pesan via WA, atau bisa juga dengan menjabat tangannya di sudut kelas. Yang kesembilan, hapus bersih kesalahannya dari ingatan Anda. Pastikan siswa kita meyakini melanggar aturan itu bukan sifat permanen. Ini hanya kondisi kecil yang bisa diubah. Setelah si siswa selesai menjalani masa hukumannya, guru harus memberikan kesempatan kedua padanya. Meski ia sadar bahwa jika kenakalan yang ia buat sangat besar,
perlu waktu lebih lama untuk mendapat kepercayaan lagi dari kita. Namun, dengan menunjukkan bahwa kita tidak punya rasa dendam sedikit pun, itu akan membantunya lebih cepat disiplin dan menuruti apapun yang kita inginkan. Yang ke-10, bawa ke kantor kepala sekolah sebagai solusi terakhir. Membawa ke ruang kepala sekolah sepertinya budaya abad dan langgeng di dunia persekolahan, dan hampir semua siswa mengartikan ini urusannya sudah serius. Jadi jangan sedikit-sedikit ajak kepala sekolah untuk mendisiplinkan siswa Anda sendiri. Setidaknya ada 2 hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum memilih solusi ini. Pertama, berapa lama waktu kita meyakinkan siswa mau meninggalkan kelasnya menuju ruang kepala sekolah? Semua siswa tak ada yang menginginkan itu. Salah, bukan hanya meninggalkan kelas, tapi juga meninggalkan sekolah kita selamanya. Yang kedua, pertimbangkan juga solusi ini adalah bukti kegagalan kita menyelesaikan masalah di kelas kita sendiri. Untuk itu, lebih baik simpan dulu opsi ini dari kamus kita, termasuk mendatangkan orang tua siswa ke sekolah karena masalah kedisiplinan. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka lakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Selanjutnya yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas merupakan upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, yang diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Seringkali permasalahan dengan murid berkaitan dengan komunikasi antara murid dengan guru, terutama ketika murid melanggar suatu aturan dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut.
Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tetapi juga harapan murid terhadap guru. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan yang disusun sebaiknya mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan. Oleh karena itu, dalam kesepakatan kelas, bukan kalimat positif sebab lebih mudah dipahami daripada dibandingkan kalimat. Membangun kesepakatan kelas mengenai budaya positif. Perlu kalian ketahui bahwa budaya positif sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi karena berpihak pada murid, maka keyakinan kelas ini kita buat bersama antara guru dengan murid. Bedanya dengan tata tertib, kalau tata tertib kalian sebagai pelaksana tapi tidak dilibatkan di dalamnya untuk menyusun tata tertib itu. Kalau keyakinan itu keyakinan kelas kalian dilibatkan ya dalam menyusun kesepakatan tersebut. Kira-kira ke depannya kalian menunjukkan kelas ini seperti apa? Silakan Anda tulis. Setelah kalian tuliskan itu, silakan nanti diceritakan di papan hasil tulisannya. Silakan tuangkan ide-idenya di situ. Nanti setelah itu ada ide yang sama. Oke, saya mulai dari Radia Rizky. Radia Rizky mengharapkan sebuah kelas yang nyaman, kelas yang bersih dan rapi, saling toleransi dan menghargai. Dan dia berharap untuk kedepannya dapat diwujudkan pendapat para murid. Baik, selanjutnya buat jawaban saya sendiri.
Berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19, saya sendiri mengharapkan pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan yang kedua, saya berharap para siswa, khususnya di kelas 11 IPA 1, menjaga ketertiban dan kebersihan di kelas. Cara mewujudkannya yaitu dengan mengubah pola pikir atau mindset diri kita sendiri terlebih dahulu agar masing-masing pribadi memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan, ketertiban, dan kebersihan. Baik, selanjutnya ke Nurul Fadilah. Untuk ke depan, Nurul Fadilah berharapkan semoga kelas ini bisa menjadi kelas yang menyenangkan, bisa menampung berbagai pikiran satu sama lain, juga menjadi kelas yang diimpikan bagi semua orang. Cara agar kedepannya agar bisa tercapai yaitu diharapkan para siswa perlu kerjasama antara murid bersama guru untuk mewujudkannya secara bersama-sama. Next yaitu ke Husnul Khatimah. Husnul Khatimah mengharapkan agar kelas menjadi lebih harmonis, menyatu tanpa membedakan antara kelas A dan juga kelas B. Ia juga berharap agar terjaganya kebersihan dan memiliki sikap yang disiplin antara siswa dengan cara membuat lebih banyak kegiatan bersama antara kelas A dan juga kelas B dan membuat jadwal backup kelas untuk menjaga kebersihan dan kedisiplinan. Baik, selanjutnya ke Santrio. Ia berharap agar kelas menjadi kelas yang bersih dengan selalu menerapkan pengurus kebersihan yang dikatakan Husnul Khatimah sebelumnya. Dan ia juga berharap agar fasilitas dilengkapi seperti kipas angin dan lain sebagainya. Oke, baik, selanjutnya ke Siska Febrianti Murdaya. Ia berharap agar kelas ini selalu damai, tentram, indah dipandang bagi banyak orang, seperti menjaga kebersihan. Cara mewujudkannya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya yaitu sebagai teman sekelas harus saling membantu, tidak memilih jalan berteman agar selalu damai. Next, selanjutnya yaitu ke Lira Firna. Lira mengharapkan agar kelas bisa menjadi lebih baik dari kelas yang lain. Yang kedua yaitu bekerja sama untuk membangun kelas menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau bisa harus jadi kelas unggulan. Oke. Next, selanjutnya ke Afriza Putra. Afriza mengharapkan kelas menjadi kelas yang harmonis, bersih, nyaman digunakan dalam program belajar, baik itu siswa maupun guru yang mengajar. Adapun cara mewujudkan yaitu dengan cara kerjasama antara satu siswa dan siswa yang lain dengan cara sama-sama menaati aturan kelas dan jangan ada yang saling tulis. Nah, itu benar sekali. Next, selanjutnya ke Meitirsa. Meitirsa mengharapkan kelas 11 IPA 1 menjadi kelas yang bersih dan selalu kompak antar sesama. Ia juga mengharapkan agar para siswa saling menghargai, tidak ribut. Adapun hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara saling menanamkan rasa sadar dalam diri serta percaya diri kepada siswa itu tersebut. Dan yang terakhir yaitu dari Dwi Sari. Ia mengharapkan kelas ini menjadi kelas yang bersih dan kompak, menjadi kelas yang memiliki orden, tentunya untuk memfasilitasi kelas tersebut agar tidak panas. Adapun cara mewujudkannya yaitu dengan bersama-sama membersihkan. Ketua dan wakil ketua kelas harus saling tegas, dan teman-teman yang lain harus mendapatkan. Kira-kira apa yang paling banyak? Ya, kebersihan. Nah, kira-kira kesepakatan kelas apa yang bisa kita ambil di situ? Kebersihan. Ya, mungkin kita bisa ganti dengan kata yang lain. Kalau hanya membentuk, berarti setelah dibentuk sudah habis di situ.
bisa tulis. Lagi kita ke samping sebagai ya, baik. Jadi kesepakatan kelas yang kita selalu menjaga kebersihan ya dari semua yang bersih-bersihnya kan seperti itu. Kemudian yang kedua saling menjaga. Sampai yang kedua tadi. Saling menjaga dan menghormati yang ya, oke, jadi saling menghormati ya, selalu menaati protokol kesehatan. Selanjutnya yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Ada 4 pemenuhan kebutuhan dasar atau merupakan kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak seperti ini memiliki ciri disukai dan diterima di lingkungannya, akrab dengan orang tuanya dan orang lain, suka bekerja dalam kelompok. Yang berikut, kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Anak seperti ini selalu ingin menjadi pemimpin, sangat teliti karena takut melakukan kesalahan, selalu rapi dan sistematik, selalu ingin menjadi yang terbaik. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak seperti ini selalu ingin bergerak, suka mencoba hal yang baru dan menarik, tidak mudah terpengaruh. Dan yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan jika dalam hidup ini tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Anak seperti ini memiliki
konsentrasi yang tinggi terhadap hal yang disenangi, menikmati apa yang dilakukan, suka permainan dan koleksi barang, suka bergurau, melucu, dan menggemaskan. Berikut yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dian Gosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui rangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini biasanya kalimat-kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kalimat yang digunakan oleh seorang guru atau oleh seorang orang tua atasan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang biasa dilontarkan adalah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih. Saya akan melanjutkan lagi dari ke-6 tahapan tadi yang sudah disampaikan. Yang pertama, paradigma masalah ini. Sepertinya guru selalu merasa menang kalau siswanya sudah berubah. Kemudian yang berikut Pak Alfa sudah utarakan bagaimana kebutuhan, kemudian bagaimana menerapkan keyakinan kelas, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas, itu sudah disampaikan panjang lebar. Maka selanjutnya saya akan membahas tentang posisi kontrol yang mungkin saya tidak mengambil contoh jauh, termasuk saya sendiri yang sudah puluhan tahun menjadi guru, tapi ternyata saya berada di posisi tersebut karena secara tidak sadar sering kita melakukan sebagai penghukum anak. Itu secara tidak sadar, ya, kita menghukum anak, ya, bukan menghukum artinya dalam bentuk fisik, karena itu memang sudah dilarang sekarang hukuman dalam bentuk fisik, tetapi hukuman yang tidak berbentuk fisik ini yang lebih terasa sebenarnya di benak anak-anak ketimbang mungkin bentuk fisik. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, posisi mana kita sering berada. Apakah kelima posisi ini atau keempat posisi ini? Sebagai penghukum, saya yakin kita semua pernah menjadi penghukum, termasuk saya. Memang tidak menghukum, tidak mencambuk, tetapi menghardik itu biasa terjadi. Apalagi kalau kita sudah dalam keadaan emosi, tidak bisa mengontrol emosi. Kemudian mungkin juga karena kita menunjuk siswa, menyindir siswa, itu mungkin kita tidak ingat, tetapi kita pernah melakukan karena tidak didokumentasi. Nah, andaikan
yang sudah dari pagi berangkat kerja demi kalian. Padahal sebenarnya itu harus bahasa. Kita tidak sadari, ya, kita membuat anak tersebut merasa bersalah. Di mana rasa bersalah itu tadi? Kita sampaikan kalimat tidak kasihan ke kalian terhadap orang tua. Nah, di sini contohnya guru berceramah dan mengatakan seharusnya. Kemudian ibu kecewa. Biasa kan kita katakan begitu, kita sampaikan seperti itu. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu sudah stres. Nah, kata-kata itu kan kadang anak-anak, ya akibat kesalahan saya, ibu saya stres. Akibat kesalahan saya, ibu guru marah kepala sekolah. Nah, itu kan berarti kita membuat orang merasa bersalah. Nah, apa hasilnya? Menyembunyikan, menyangkal, dan kemudian berbohong. Bisa jadi kan seperti itu. Supaya anak tidak merasa bersalah, ya disembunyikan apa yang sebenarnya yang terjadi. Kemudian dia menyangkal. Murid berkata, maafkan saya. Kadang kan begitu. Kalau kita sudah selesaikan masalahnya murid, ya kan, Bu, saya minta maaf sih, tidak akan mengulanginya lagi. Karena itu kita sudah membuat tadi merasa bersalah. Padahal kan sebenarnya bukan itu yang kita harapkan. Ya. Setelah dia ada masalah, kita berikan dorongan-dorongan yang lain, nanti lebih lanjut lagi ke institusi. Dampaknya, ya siswa merasa rendah diri. Yang berikut, nah ini lagi. Kadang kita sebagai teman ternyata tidak bagus juga. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ini biasanya yang terjadi itu sering kita lihat bersama mungkin. Ini mohon maaf ini pada teman-teman yang masih muda-muda. Itu kan kebanyakan teman-teman yang lawan di sini suka jadi sehingga membandingkan kalau guru ini lebih bagus menangani masalah saya. Nah ini muncul sudah ke komunikasi praktisi. Nah ini karena dia merasa sebagai teman. Nah guru berkata, ayo lakukan demi ibu. Kadang-kadang kita minta seperti itu untuk anak-anak yang punya masalah, ya, yang tidak mau sudah diselesaikan masalahnya, kemudian tidak mau mendengarkan, karena sudah muncul bahasa, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah biasa kan muncul bahasa-bahasa seperti itu. Itu adalah posisi kita sebagai teman. Nah apa hasilnya? Anak-anak bisa menjadi ketergantungan. Murid-murid kita bisa menjadi ketergantungan. Artinya, kalau guru yang lain menyelesaikan masalahnya, dia tidak mau mendengarkan. Dia tergantung kepada guru yang sebagai menganggap sebagai temannya. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, munculkan bahasanya anak-anak seperti itu. Nah apa dampaknya? Anak-anak menjadi lemah, tidak mandiri, dan dia ketergantungan. Jadi kita sendiri yang membuat anak-anak kita lemah. Kita sendiri yang membuat anak-anak kita mandiri. Apa tidak mandiri? Kemudian kita sendiri yang membuat anak-anak kita menjadi ketergantungan kepada kita. Nah selanjutnya menjadi memantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Biasanya ini kalau memantau itu dia punya catatan-catatan. Ini mungkin yang biasa dilakukan oleh guru BK kita mencatat kesalahan-kesalahan anak. Itu namanya memantau. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Jadi anak-anak melakukan kesalahan langsung ditanya, kamu tahu peraturannya? Berarti kan kita memantau. Kemudian apa hasilnya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau dia diawasi, dia tidak melalaikan lagi peraturan yang ada di sekolah. Jadi misalnya ya, contoh yang lain, kalau guru jaganya ini dia tidak pakai sepatu hitam. Nah, seperti itu kan anak-anak biasa begitu karena merasa tidak dipantau. Tapi kalau guru jaganya ini jangan coba berani tidak pakai sepatu hitam. Itu, ya itu sebagai pemantau karena guru yang satu memantau, guru yang satu tidak memantau. Kemudian murid lagi berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Jadi kalau
ke posisi manajer. Jadi bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian evaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi itu untuk 5 posisi kontrol, dan saya yakin percaya bahwa dari kelima posisi kontrol ini, mungkin tidak 5 sih, tapi di antara kelima ini pasti pernah kita lakukan. Ya. Kalau saya analisasi secara mendalam, dari 4 posisi yang paling sering saya gunakan ini adalah menghukum, membuat orang bermasalah, dan menangkap. Ya, itu sering saya lakukan. Saya tidak bisa memungkiri hal ini. Mungkin ini yang sudah jadi guru, ya biasa saya buat seperti itu. Jadi memang untuk menerapkan budaya positif ini, kita sudah menganggap bahwa ini sudah hal yang terbaik saya lakukan terhadap murid saya. Tetapi ternyata hal yang terbaik itu bagi kita belum tentu terbaik bagi anak-anak, terutama untuk pengembangan potensi dirinya, terutama untuk penumbuhan potensi diri. Ya, selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi biasanya begini ya, pada saat murid kita sudah melakukan kesalahan, ya, kita sudah proses. Nah kadang setelah kembali ke kelas itu tidak bisa diterima dengan baik sama teman-temannya kalau sudah melakukan kesalahan. Ya, ternyata itu tadi penyebabnya dalam penanganan masalah itu, sehingga anak-anak tidak bisa kembali normal di tengah-tengah di tengah teman-temannya. Makanya perlu adanya restitusi.
Jadi artinya kita sampaikan kamu bisa melakukan yang buruk, tapi kita ada juga positifnya. Kamu tidak melakukan kan? Jangan hanya apa yang buruknya terus saja. Kamu memang begitu banget. Artinya anak-anak sudah dituntut dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah validasi tindakan yang salah. Ya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Mengapa kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi seperti ini yang pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan dalam validasi tindakan. Kemudian yang berikut segitiga, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya bukan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Jadi ini sudah kaitannya dengan keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi di sini intinya dalam menangani permasalahan anak yang institusi itu adalah mengembalikan tergantung dari pertanyaan yang kita ungkapkan pada anak. Jadi ini memang kalau mereka ini yang tahu persis ini kalimat-kalimat seperti ini. Jadi itulah kalimat-kalimat yang sering digunakan oleh para hakim untuk menjustis orang. Ya, tergantung dari pertanyaannya. Kadang pertanyaannya tidak disadari jawaban, justru jawaban si terdakwa tadi ini yang menjerumuskan dia. Karena pintarnya mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan itu, kalimat-kalimat itu sehingga bisa menggali semua. Jadi kita juga guru diharapkan seperti itu sebenarnya. Ya, bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan itu sehingga tidak menyakitkan kepada anak, tetapi malah anak bisa bercurhat ke kita. Nah, dari curhatannya itulah kita bisa mengambil kesimpulan di dalam mendistribusi anak-anak, dalam menyelesaikan masalah. Ya, ini barangkali yang terakhir, belajar tenang karena saya pernah menyesal terburu-buru. Belajar berhenti marah karena saya sering melihat penyesalan karena marah. Belajar ikhlas karena saya tahu Allah Maha Adil. Belajar memulai lagi karena hidup terus berjalan. Kemudian apapun yang dapat diperbuat oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Jadi semoga kita bisa berada di kalimat ini, di kata-kata mutiara ini, dan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan suatu gerakan. Kita bisa bergerak dan tergerak untuk menggerakkan anak-anak kita supaya bisa menjadi harapan yang kita inginkan. Mereka bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya, bisa menggali potensi dirinya tanpa ada penekanan-penekanan dari kita. Jadi kita bisa hanya memantau mereka, menuntun mereka untuk bisa mencapai kehidupannya sehingga mereka mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. Itu barangkali untuk penyampaian nantinya. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari konsep budaya positif. Ada 6 hal. Selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab. Dua penanya boleh sebelum kita masuk di penutup. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau sharing? Kalau bertanya mungkin kita bisa sharing apa yang sudah selama ini mungkin Bapak Ibu terapkan atau lakukan di dalam kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Adapun yang ingin kami tanyakan, selama kurang lebih
35 tahun kami menjadi guru. Artinya sudah cukup banyak makan asam garam. Bermacam-macam karakter siswa yang kami temukan. Ada yang ingin kami tanyakan langsung saja. Ada siswa yang melakukan kesalahan, tetapi dia tidak mau menyampaikan apa yang dia inginkan. Boleh dikata siswa itu tidak mau berkata-kata atau diam. Kita sudah lontarkan kata, artinya membujuk, ya, membujuk, merayu dia. Tetapi siswa itu tidak mau menyampaikan apa sih keinginannya. Artinya hanya diam saja. Jadi kita tidak tahu apa kemauan sebenarnya, keinginannya sebenarnya. Ya. Jadi saya mohon mungkin ada penjelasan. Tapi saya tambahkan sedikit, ya. Biasanya siswa itu tidak mau bicara. Ada beberapa hal mungkin, ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan siswa itu tidak mau buka mulut atau berbicara. Kalau saya melihat atau menilai, kadang siswa yang biasanya juga yang tidak mau buka mulut itu atau tidak mau berbicara, biasanya siswa yang kurang komunikasinya di dalam kelas. Nah, mungkin salah satu penyebabnya dari bahasa. Biasanya siswa itu yang dia mau bicara jangan-jangan salah. Sering itu siswa yang tidak mau berbicara di kelas, apapun yang kita tanyakan tidak mau menjawab. Mungkin yang pertama itu kalau saya lihat mungkin dari bahasa, atau mungkin ada hal lain selain bahasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Materi yang sempat saya simak meskipun dalam keadaan mengantuk, tapi ada yang masuk. Alhamdulillah. Menanggapi dari apa yang dikatakan Ibu Ruby, sebelumnya saya memperhatikan. Sebelumnya saya mohon maaf, saya juga termasuk masih dibilang guru honor yang sangat baru. Tetapi di sini saya melihat permasalahannya bukan hanya pada siswa, tapi pada gurunya, di mana fungsi dari gurunya sudah mulai menurun, terutama untuk wali kelas. Jika saya bandingkan wali kelas saya sewaktu saya masih menjadi siswa dan saya sekarang sebagai wali kelas, ada penurunan fungsi dari wali kelas, di mana ketika siswa bermasalah, wali kelasnya yang memperumit permasalahannya, bukan menangani atau menenangkan siswanya. Nah, jadi di mata siswa guru ini adalah orang yang sangat kejam, dan saya rasa ini adalah permasalahan yang harus kita tuntaskan. Terlebih lagi untuk guru BK, mohon maaf bukan mengkritiki. Kalau yang saya tahu adalah guru BK adalah dokter bagi siswa yang tempat nyaman untuk siswa mengadu suka dukanya siswa ketika mendapat permasalahan dengan guru. Tapi kenyataannya ketika siswa diperhadapkan dengan guru BK malah dipojokkan atau dipersalahkan. Dan seharusnya guru BK kan berada di tengah-tengah, tidak memberatkan siswa, tidak juga menyalahkan guru. Nah, tolong sekalian, sepertinya begitu. Terima kasih.
saya pribadi. Apalagi setiap daerah pasti punya budaya masing-masing yang membuat mungkin sampai saat ini saya masih kadang kurang pede, untuk diakibatkan memang dari budaya daerah yang tidak bisa